Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, khususnya Ustadz Buya Elfi Syam hafizahullah ta'ala. Yang saya hormati jajaran direksi Semen Padang, komisaris dan karyawan Semen Padang, dan semua yang hadir di tempat ini, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Berdirinya Semen Padang yang mungkin bukan karena kehendak warga Indonesia pada saat itu, karena memang Indonesia belum lahir pada saat itu. Itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, yang tentunya ada hikmah dan banyak manfaat yang akan diterima oleh warga Indonesia setelah merdeka. Maka yang pantas dipuji dan dipuja hanya Allah semata. Kita pun hadir di tempat ini. Kalau dikatakan umur Semen Padang ini sudah 1114, kayaknya udah mati semua yang bangun Semen Padang. Sepertinya mereka nggak tahu kalau ada Masjid Jabal Rahmah di tempat ini. Maka hendaklah kita sekali lagi bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Yang kalau bukan karena nikmat Allah, tidak mungkin kebaikan-kebaikan dapat kita lakukan. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ada sebuah doa yang sepertinya kita semua menghafal dan juga mengamalkan. Yang sering ibu kita dulu ngajarin kita itu doa-doa sapu jaga. Apa doanya? Rabbana, semesta ini, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Iya, kita diperintahkan untuk minta kebaikan di dunia ini. Tapi nggak cukup itu. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kami juga minta kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan kami minta supaya diselamatkan dari api neraka. Sepertinya semua kita doanya sama. Tapi terkadang perbuatan kita mendustakan doa kita. Karena kalau orang menginginkan sesuatu, maka dia harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada aku anak-anak keturunan yang soleh, tapi nggak nikah. Kira-kira bisa dapat anak soleh? Loh, engkau kalau mau dapat anak soleh, ya nikah dulu gitu. Ada usaha yang dilakukan. Tiap pagi dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, dan minta rizki yang baik. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan minta amalan yang diterima. Terus dia main game. Minta ilmu,
antum minta rizki, antum minta amalan, tapi antum tidak melakukan apa yang dapat menghasilkan itu. Maka ahibati fillah, kita perlu bersama-sama merenungkan tentang kehidupan dunia ini. Bencana-bencana yang terjadi, yang terkadang menimpa kita secara pribadi atau menimpa negeri. Kalau bencana menimpa sebuah negeri, itu nggak pandang bulu, bayi pun terkena musibah tersebut. Ketika terjadi banjir bandang, ketika terjadi gempa bumi, apakah bayi terhindar dari bencana itu? Tidak. Orang-orang yang tidak berbuat dosa pun terkena bencana tersebut. Maka hendaklah kita duduk merenungkan tentang kehidupan dunia ini. Karena kalau kita lihat tema kita, bagaimana kita beramal itu buat akhirat. Dunia bonus. Ahibati fillah, dunia ini bukan tempat tinggal. Buktinya yang bangun semen Padang mati. Belanda yang pernah menduduki pergi dan tidak pernah kembali. Dunia ini tidak punya masa depan. Buktinya, orang paling kaya di dunia meninggalkan kekayaannya. Siapa presiden pertama negeri ini? Siapa? Soekarno. Kemana beliau? Bumi ini, antum akan pergi dan itu pasti. Diganti oleh Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Beliau menjabat berapa tahun? 32 tahun. Kemana beliau? Pergi. Pergi selama-lama. Rumah, Anda masih ingat ketika SD itu Cendana itu tempatnya Pak Harto dan keluarga ya. Selesai semuanya. Ahibati fillah, kita pernah mendengar dunia ini panggung sandiwara. Fulan orang kaya, bentar lagi miskin. Engkau lihat orang paling kaya bentar lagi miskin, bahkan dia masuk kuburannya tanpa membawa apapun. Fulan menjadi anggota DPR, fulan menjadi bupati, ya sebagian menjadi direksi, sebagian menjadi komisaris. Bentar lagi semua akan pergi. Ya, pensiun. Siapa yang sudah pensiun? Kenapa masa depan semua pekerja itu pensiun? Enggak. Ada yang enggak pensiun? Langsung mati. Dia belum pernah merasakan gaji pensiun. Kenapa? Hadhihi dunya jamaah. Ad-dunya mal'unah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dunia ini terlaknat, terkutuk dunia ini. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Apa yang antum pegang akan hancur. Bismillah. Iya. Apa yang antum lihat akan hilang. Itu namanya tempat yang terkutuk. Antum lihat sesuatu yang indah akan hancur. Yang muda dan gagah yang di dalamnya terkutuk, illa ternyata ada yang dikecualikan. Ini yang jadi tema kita. Akhirat. Illa zikrullah. Kecuali mengingat Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak di antara kita yang kalau bekerja mencari dunia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Bahkan azan dikumandangkan
tuli telinganya. Orang-orang berangkat menuju ke rumah Allah, buta matanya. Dia nggak ngelihat, seakan-akan dia sibuk mencari uang. Dia pikir uang itu akan membuatnya bahagia. Nggak ada, kecuali mengingat Allah. Wallahi ya ahibati fillah, duduk di majelis ilmu ini capek, lelah. Tapi kenapa kita datang? Nggak tahu. Innamal a'malu binniyat. Ada yang datang terpaksa. Kenapa? Nggak enak, kata direktur harus datang. Terpaksa dia, setor muka, datang saya Pak. Ada yang datang untuk meramaikan saja. Ada yang datang karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau datang? Ana pernah dengar seorang ustaz menyampaikan sebuah hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu. Ingat, ilmu yang dimaksud ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang akhirat. Kenapa? Karena dunia terlaknat mau ditinggal. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu syariat, ini bukan berarti mengecilkan ilmu umum, tidak. Tapi ilmu ini yang akan dibawa ke akhirat nantinya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Ana hadir untuk itu. Maka semoga engkau tidak terlaknat. Karena termasuk yang tidak terlaknat, illa zikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Yang tidak terlaknat itu orang yang berilmu, alim ulama yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada umat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan seorang yang mungkin terus belajar ilmu, menyempatkan waktunya, dia tidak terlaknat. Karena dengan ilmu ini orang tahu halal dan haram. Ana pernah isi kajian di Astra yang GM-nya non muslim. Ana sampai heran, kenapa kok pengajian ini ada terus? Kata dia, iya, pengajian ini sejak tahun 96 atau 97 kata dia. Dan disokong sama manajemen Ustaz, dikasih duit ini itu. Ana tanya, kenapa alasannya? Ternyata umat Islam itu kalau ngaji tidak nyolong. Jadi tingkat pencurian di Astra itu turun. Sejak pegawai-pegawainya faham agama. Dia jadi mencari akhirat gitu loh. Masa aku bawa haram ke rumahku buat anak dan istriku? Jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan itulah manfaat ilmu, jemaah. Maka Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Ulama. Orang yang tahu tentang Allah jadi takut sama Allah. Nggak perlu CCTV yang mengawasi dia. Nggak perlu fingerprint dia untuk hadir. Karena dia yakin Allah mengawasi dia bukan hanya di tempat kerja. Di atas ranjangnya tatkala dia sendirian. Tatkala pintu rumah dia tutup rapat-rapat. Ketika tidak ada satupun yang memandang dan mengawasinya. Dia ingat dengan firman Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah itu selalu dalam pengawasan kalian. Selalu mengawasi kalian. Ahibati fillah. Tapi terkadang kita lupa tentang hakikat kehidupan dunia ini. Kita ingin hidup di dunia tanpa luka dan duka. Sehingga kita sibuk bekerja untuk memfasilitasi diri kita dan keluarga kita untuk hidup tanpa sakit dan derita. Orang ingin gak bosan, engkau pasti bosan. Jenuh, capek, lelah.
Allah mengatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Kata Allah, sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini hiasan untuk bumi ini. Perhiasan itu umurnya nggak panjang. Kita lihat gunung yang dikeruk sejak tahun 1910 sampai hari ini belum habis. Allah jadikan itu perhiasan kehidupan dunia. Kita lihat Freeport, ada emas di sana yang dikeruk gunung sampai jadi lobang. Ya, itu perhiasan. Dan kita melihat rumah-rumah, bangunan-bangunan, itu perhiasan untuk kehidupan dunia. Kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa amalnya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling gagah, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followernya, bukan. Tapi siapa yang paling baik amalannya dan semua bisa. Lalu Allah kasih keputusan yang menjelaskan dunia ini nggak punya masa depan. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini. Kita tahu sumber ini Masya Allah, curah hujannya banyak, buminya bagus, apapun yang ditanam insya Allah tumbuh. Kata Allah, kami akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini jadi tanah yang tandus. Tidak ada kehidupan lagi. Dengan satu tiupan sangkakala selesai dunia ini. Maka ahibati fillah, kita sering mementingkan kehidupan dunia. Bahkan Allah mengatakan bal, nih surat yang biasa dibaca oleh imam sholat Jumat, juga dibaca ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, surat Al-A'la. Di situ sudah disebutkan ribuan tahun yang lalu. Di sahifahnya Nabi Ibrahim tertulis bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita melihat bagaimana manusia keluar ke tempat kerja jam 7, jam 6. Bandingkan dengan mereka yang keluar dari rumahnya ke rumah Allah. Antum lihat. Bandingkan sekarang bagaimana semangat orang ke rumah Allah dan semangat orang datang ke Semen Padang. Coba semua yang merasa bekerja, ketika azan subuh dikumandangkan, kemana engkau? Masjid jauh Ustaz. Berapa jauh? Ya 500 lah, 500 meter dari rumahnya. Terus Semen Padang 3 kilo. Yang 500 meter nggak nyampe ke tempat kerja sampai. Sebagian tempat kerjanya 20 kilo. Tiap hari naik motor dia jamaah. Dipanggil sama Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tidak dengar. Maka Allah katakan kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, pernah ada seorang sahabat yang bernama Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Engkau cari kawanmu yang paling kau cintai atau keluargamu, engkau duduk, kau katakan aku baru dengar kajian. Aku ingin engkau mendengarkan. Mungkin kawanmu nggak bisa hadir, engkau bisa hadir.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Masa sepanjang hidupmu engkau nggak bisa menyampaikan satu ayat? Kalau kajian seperti ini kadangkala ustadznya ditinggal tidur. Apalagi kalau habis zuhur, habis makan siang ya, sambil selonjoran, bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya. Nanti tahu-tahu udah selesai, alhamdulillah sudah selesai kajian. Tapi kalau engkau ngomong personal, dipanggil tuh orang, ya Dhahhak. Nabi memanggil sahabat ini sallallahu alaihi wasallam, ya Dhahhak, ma ta'amuka. Nih, metode berdakwah itu kadang-kala nggak langsung menyampaikan. Tapi dengan pertanyaan. Nabi tanya, sallallahu alaihi wasallam, ma ta'amuka Dhahhak? Apa sih makananmu? Kata Dhahhak, ya Rasulullah, al-lahmu wal laban. Makananku daging dan susu. Jemaah, di Mekah itu nggak ada kebun kurma, nggak ada kebun gandum, semuanya datang dari luar kota. Masya Allah. Ganti ini. Apa? Oh, tambahan. Ini enggak hidup. Astagfirullah. Sebelah sini. Apa makanannya? Daging dan susu. Orang kaya apa enggak jemaah? Orang kaya ini bukan orang kaya. Enggak ada makanan lain memang sudah. Kalau dia orang Padang, dia akan cerita berapa banyak makanan Padang. Ada daging, ada susu, ada ayam, ada ikan, ada jeruan, ada kikil. Ada apa lagi? Jengkol. Semua. Ini makanannya cuma daging sama susu. Mereka berburu, mereka dapat, mereka makan. Atau mereka piara domba, mereka makan dan mereka minum susunya. Lalu Nabi bertanya, "Tsumma yasiru ila madza?" Terus kata Nabi SAW, jadi apa yang kau makan? Antum kalau makan makanan yang enak ya, yang sekarang orang itu berusaha untuk menyuguhkan makanan dengan cara yang sangat mengesankan. Ada makanan muqaddimah, ya, makanan pembuka, terus makanan inti, makanan penutup. Pertanyaannya jadi apa? Semua makanan itu jemaah. Jadi apa jemaah? Dhahhak tidak menjawab jadi kotoran. Malu dia mau ngomong itu sama Nabi SAW. Dia mengatakan, ilama qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah. Kita tahu semua jadi apa. Lalu Nabi mengatakan SAW, fa innallaha tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid-dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan yang keluar dari perutnya anak Adam itu permisalan untuk dunia. Enggak ada masa depan dunia ini jemaah. Enggak ada. Maka kalau kita beramal berbuat untuk dunia, rugi kita jemaah.
Ada orang tua yang Masya Allah. Kemudian pemborongnya itu ngomong, yang bangun itu ngomong, hari Sabtu kunci saya serahkan. Siap. Hari Kamis mati. Selesai. Dia tidak pernah menempati rumah idaman dia. Dia menempati rumah yang ditempati oleh seluruh manusia. Kuburan. Maka jangan sampai kita tergoda dengan dunia ini sampai lupa dengan akhirat kita. Ahibati fillah. Ya, tapi kan kita harus seimbang, Ustaz. Kalau bisa. Aun ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat itu di dalam hati kita. Kita ini perlu duduk untuk melakukan muhasabah. Sebesar apa sih kecintaan anak kepada dunia? Sebesar apa sih anak bekerja buat akhirat? Aun bin Abdullah mengatakan dunia dan akhirat itu di dalam hati seperti dua daun timbangan. Kalau lebih berat akhirat, dunianya akan ketinggalan. Kalau lebih berat dunia, ya akhiratnya ketinggalan. Terus kita milih mana? Kebanyakan kita memilih dunia. Dari gaji yang kita dapatkan, berapa persen buat akhirat kita dan berapa persen buat dunia kita? Kita tahu. Ahibati fillah, kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Ketika neraka jahanam didatangkan di padang mahsyar, orang itu melihat neraka itu datang. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna. Jadi orang miskin juga sebentar. Maka jangan takut antum yang miskin, ya Allah sampai kapan aku miskin? Sampai mati mungkin. Enggak apa-apa. Tapi orang umur 70 tahun itu langka jemaah. Masya Allah ya. Berapa umurnya Bapak? 73. Masya Allah tadi. Iya, langka. Maka ahibati fillah, semua kenikmatan di dunia ini sebentar. Apalagi kita tahu semua kenikmatan dibungkus dengan kesusahan. Kalau bicara kehidupan akhirat, Allah menceritakan dalam Al-Quran dan nasihat ana, jangan ada hari kecuali baca Quran. Baca sama artinya, walaupun satu ayat. Kalau antum tiap hari baca satu ayat, berapa tahun hatam Quran? Berapa tahun jemaah? Ya 20 tahun. Sama artinya. Ditadabburi makna, itu satu ayat. Tapi sebagian kita umur 60 tahun tidak pernah hatam Quran. Umur 50 tahun nggak hatam Quran. Dibuat apa hidupmu? Masa satu hari satu ayat berat buat engkau? Baca sama artinya, baca sama tafsirnya, supaya engkau tahu bahwa Allah sudah kirimkan surat cinta kepada manusia. Allah sayang sama hamba-hambanya. Maka Allah mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita nggak mau baca. Kita baca grup WhatsApp sambil ketawa-ketawa berjam-jam. Dia goyang-goyang terus sampai jarinya hilang itu jemaah. Apa namanya? Ruas-ruas jarinya itu, karena terlalu sering dia buat itu.
supaya kita tahu tentang hakikat kehidupan ini. Allah ceritakan di surat Fatir ayat 35, Allah mengatakan tentang orang yang masuk surga. Apa kata mereka? Wa qalul hamdulillah. Mereka mengatakan alhamdulillah. Alladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kita segala kesusahan, semua kepayahan, kepedihan, penyakit hilang semua jemaah. Karena kehidupan dunia itu kehidupan susah, semuanya susah. Antum jadi orang miskin susah, jadi orang kaya susah, jadi orang ganteng susah, jadi orang jelek susah. Siapa yang nggak susah dalam kehidupan ini? Kira-kira kalau antum jadi presiden, nggak susah antum mikirin 270 juta rakyatnya. Susah nggak? Mikirin istri satu nggak bener antum, mau mikirin. Nah, susah, nggak ada nggak susah jemaah. Seenak apapun hidup orang itu hazan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Jadi jomblo susah? Mana yang jomblo? Susah nggak jadi jomblo? Susah, Ustaz. Akhirnya yang jomblo nikah. Setelah nikah susah? Tetap susah ternyata, Ustaz. Ngadapin mertua susah. Ngadepin ipar susah, ngadepin istri susah, Ustaz. Baik, nggak punya anak susah. Kepingin punya anak, ya Allah, pingin punya anak. Dikasih anak susah nggak? Susah ternyata, Ustaz, punya anak, Ustaz. Nah, nggak ada cerita yang nggak susah. Maka ketika masuk surga baru selesai semua kepenatan. Makanya tatkala seorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, mataraha, wahai Imam, kapan kita istirahat? Ini orang mau istirahat, capek. Antum nanti pulang dari sini, baru sampai rumah, adzan asar. Aduh, sholat asar lagi. Baru sampai rumah, istri ngomong, bang, gasnya habis. Astagfirullahaladzim. Baru masuk rumah, harus beli gas antum. Udah gas sampai rumah, bang, minyak juga habis, bang. Kok nggak dari tadi ngomongnya tadi? Lupa. Antum udah masak, udah makan, enak, nggak susah? Susah, sakit perut. Mau ke toilet, toiletnya antri sama anak-anak. Kullu ta'ab. Makanya kata Imam Ahmad, kami inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun dan maha bersyukur. Artinya amalan kami sedikit, dosa kami banyak, sama Allah dimasukkan surga. Nggak ada yang masuk surga sama amalannya, nggak ada. Antum jangan berpikir, oh kalau gitu anak akan beramal terus supaya masuk surga. La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Amalan itu hanya sebab. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, hatta anta ya Rasulullah, engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalanmu. Hatta ana, aku pun nggak akan masuk surga dengan amalanku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru masuk surga. Supaya nggak ada yang ujub dengan amalannya dan tidak ada yang putus asa dengan dosanya. Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun dan maha bersyukur Allah. Antum tahu cerita seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Pelacur ngasih minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Kok bisa ya? Itu Allah. Allah yang memperkenankan bagi kami untuk tinggal di negeri tempat tinggal. Dunia bukan tempat tinggal. Antum rumahnya sebagus apapun tadi, enggak lama antum di situ. Nanti akhirat tempat tinggal yang sebenarnya min fadlih,
Itu karunia dari Allah. La yamassuna fiha nasab. Nggak ada capek-capek lagi. Di dunia antum harus bekerja capek, jamaah. Wala yamassuna fiha lughub. Nggak ada payah, nggak ada letih. Sekarang kita harus letih. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yawm amal. Hari ini kita bekerja. Wala hisab. Nggak dihisab. Antum sholat zuhur tadi dapat apa? Dapat fulus. Selesai sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah 100.000, insyaallah. Ada? Nggak ada. Nanti sholat asar dapat apa? Nggak dapat apa-apa, Ustaz. Kalau kerja di Semen Padang baru dapat fulus. Tapi kalau cuma sholat di masjid Semen Padang dapat fulus? Nggak ada. Sholat maghrib, isya, sholat tahajud 11 rakaat sampai bengkak kakinya. Dapat fulus? Nggak dapat. Tempat ini tempat untuk berletih, bercapek ria, berjuang dan beramal. Sekarang bagaimana supaya pekerjaan kita itu bernilai ibadah dan untuk akhirat? Sebagaimana tadi Bapak Direktur menyampaikan. Binniat. Semua tergantung ambisi antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia ambisinya. Kalau bicara ambisi, tidur mikirin dunia, bangun mikirin dunia, bekerja di dunia untuk dunia. Kenapa antum bekerja? Yang cari fulus, mau beli motor, mau beli mobil. Ada kekhawatiran. Kenapa asuransi itu sangat laku di masa kini? Dulu kau nggak ada. Dan kalau kita lihat ya, pernah ngelihat tukang becak mengasuransikan becaknya. Anak takut ya becak ini nanti lecet atau nggak ada. Orang semakin kaya semakin takut. Ada apa sama engkau? Jangan-jangan ambisinya memang dunia. Allah akan jadikan kekhawatiran dengan kemiskinan itu menghiasi matanya. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Dulu ana berpikir orang kaya itu adalah orang yang akan berada di saf pertama di masjid. Kenapa? Dia nggak mikir makan besok. Dia nggak mikir makan tahun depan. Nggak mikir dia sudah. Kalau 1 bulan dia butuh 1 M makan, dia sudah punya 100 M. Dia sudah punya 1 triliun. Udah cukup. Orang kalau punya uang 1 triliun cukup makan berapa tahun ya, Bang? Kalau 1 bulannya, anggap 1 tahun 10 M. Cukup untuk 100 tahun hidup. Seharusnya dia ada di saf pertama kan. Bahkan kebanyakan yang di saf pertama itu yang punya utang. Coba nanti diadakan penelitian antum lihat. Kalau orang sudah di saf pertama, masya Allah, nggak pernah kelihatan kok hari ini di saf pertama. Biasanya punya masalah, cuma. Nanti kalau sudah masalahnya selesai, saf kedua, usahanya tambah berhasil, jadi imam. Imam buat yang telat-telat, imamul masbuqin. Itu dunia. Maka orang yang ambisinya dunia, urusannya Allah cerai beraikan. Nggak bisa dia mencari manfaat dari umur dia untuk akhiratnya. Selalu yang ada pikirannya dunia. Waktu buat keluarga kadang-kadang nggak bisa kumpul sama mereka. Duduk ngaji sama anaknya, ngobrol enak sama istri, nggak ada. Sampai ada seorang istri jemaah yang ngeluh sama suami. Ngomong sama suami, "Bang, engkau lihat tetangga rumah sebelah. Ini orang kaya raya, tetangga sebelahnya ini jamaah miskin. Ya, pegawai biasa. Pegawai itu biasanya pulang kerja jam berapa? Jam berapa? Jam 4. Jam 4 sudah di rumah.
Bos pulangnya jam 8 malam. Jadi bingung kita kan. Ini seharusnya bos pulang jam 2 lah, orang anak buahnya. Enggak, ini bosnya malah lebih terakhir. Rapat sampai jam 10 malam. Baru nyampe rumah. Sampai bingung istrinya, bang, kok ngeliat bang, suami tetangga. Ini emak-emak ya, jangan pernah membandingkan suaminya sama suami orang. Ini panggil tetangganya, dikasih job sama bosnya, nggak pulang-pulang ke rumah. Kata bosnya, gimana kondisi suami tetangga? Nggak tahu, sekarang jarang pulang bang. Oh iya, itulah kehidupan ini memang seperti itu, kata dia. Padahal niru, nih bos yang kasih job dapat dia. Karena dia tidak ingin suaminya tetangga ngerusak rumah tangganya. Itu dunia. Yang ambisinya dunia, ruwet. Rizki antum itu yang antum makan, yang antum pakai, yang antum sedekahkan. Kalau yang ada di berangkas besi, yang ada di rekening, belum tentu rizki antum. Belum tentu. Kita kan kadang-kala maksa untuk nambah yang di rekening. Tambah angkanya, tambah angkanya. Rizki antum itu yang antum makan, yang antum pakai sampai usang dan antum sedekahkan. Adapun sisanya antum tinggalkan buat umat manusia. Tapi yang bekerja buat akhirat. Wa man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, dia ingin punya rumah di surga, dia ingin punya kolam renang di surga, dia ingin memiliki semua keindahan, ingin bidadari surga, itu yang ada dalam ambisi dia. Apa yang akan terjadi? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan orang ini kaya di hatinya. Dan itu kekayaan yang sebenarnya. Hatinya kaya. Boleh jadi orang ini orang kaya, tapi hatinya kaya. Boleh jadi orang ini orang yang berkecukupan, tapi hatinya kaya. Nggak pernah dia hasut sama orang lain, nggak pernah dia iri dengan rizkinya orang lain, nggak ada. Dia benar-benar menerima. Dan qanaah ini mahal. Yang disebut kanzun la yafna, harta terpendam yang nggak ada habisnya, itu qanaah, nerima. Seorang istri yang suaminya pulang bawa duit 20.000, mungkin dia kerjanya sebagai ya ojek online. Dia pulang mengatakan kepada istrinya, "Dek, minta maaf dek, hari ini cuma dapat 20.000. Apa kata sang istri? Alhamdulillah bang, masih banyak orang yang lebih susah daripada kita bang. Jazakallah khair bang ya, udah capek-capek abang ini. Qanaah, kaya. Ana punya kakak kelas dulu di Medina. Dia cerita, ibu Ana itu ya agak matre kata dia. Dia berusaha sang anak ini untuk memperbaiki ibunya. Selalu berpikir kemewahan ini dan itu. Suatu hari ibunya diajak sama anaknya ini ke rumah tukang becak. Sohibnya dia. Ini tukang becak, habis maghrib selesai dia becak. Kemudian dia tidur, anak-anaknya mijetin kakinya ya, dia rebahan, sang istri jahit atau gimana. Ngomong anaknya ini, Mi, lihat Mi kata ini, bahagianya mereka Mi, ya kata dia. Iya ya, padahal nggak punya apa-apa mereka gitu. Kok bisa mereka mendapatkan ketenangan, kedamaian padahal nggak punya apa-apa? Karena ambisinya akhirat. Allah yang jadikan hatinya kaya. Nggak pernah iri sama orang. Dia naik motor biasa, ngelihat di sebelahnya moge, dia juga nggak iri. Dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih aku ini. Ada orang yang nggak punya motor, ada orang yang nggak punya kaki sejak lahir, ya Allah, engkau kasih aku kaki, ya Allah. Ini kekayaan buat dia. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya disederhanakan, nggak jadi beban buat dia. Ada harta yang jadi azab buat pemiliknya, ini enggak. Dia mau mengeluarkan harta, mau bersedekah, mau berbagi, dia lakukan itu semua tanpa berat di hatinya. Kemudian yang ketiga, wa atathud dunya wa hiya raqimah. Ini bonusnya. Dunia akan datang kepada dia. Datang diantarkan sama Allah. Dia yakin
sekarang pulang sehat, itu rezeki. Berapa banyak orang yang pulang kecelakaan, tabrakan. Antum lupa dikasih rezeki sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah antarkan dunia, bonus buat dia dalam kondisi dunia itu hina, dan antum tidak berambisi untuk mendapatkan dunia itu. Ahibati fillah, kalau bicara yang pertama adalah niat, maka yang kedua, agar amalan dan kerjaan antum itu bernilai ibadah, ya kerjakan yang halal. Sebagian orang terburu-buru ingin cepat kaya, main judi online. Dia pikir, insya Allah, bismillah, ana mau sholat istikharah dulu. Mau main judi online sholat istikharah. Ana mau tanya sama Ustadz, Ustadz, kira-kira Ustadz, kalau ana menang judi online, kalau ana sodakohkan buat ma'hadnya Ustadz, diterima Ustadz, Masya Allah. Gimana mau bernilai ibadah? Ketika dia melakukan yang haram, maka pastikan pekerjaan antum halal. Niatkan ketika bekerja untuk akhirat antum, untuk berbakti kepada orang tua. Niatkan ketika bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri, atau niat untuk memberikan nafkah kepada diri sendiri, tapi bukan untuk gaya dan pamer. Pastikan kerjaan antum adalah kerjaan yang halal. Ahibati fillah, ana sedih ya. Ada pekerjaan yang kita semua insya Allah tahu haram, tapi masih kita lakukan. Riba. Riba ini salah satu dosa terbesar yang orang kalau tidak mau berhenti dari riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba itu, tinggalin. Kita itu berpikir riba itu rentenir. Baru kalau rentenir riba. Enggak, semua utang piutang yang ada keuntungannya itu riba. Pinjol itu rentenir enggak? Nah, jamaah, enggak Ustaz, memberikan kemudahan buat orang Ustaz. Ini ta'awun, saling tolong menolong. Kalau orang saling tolong menolong, dia tidak akan mencari keuntungan. Makanya ketika Allah mengharamkan riba, apa kata penduduk Mekah? Innamal bai'u mithlur riba. Kenapa kok diharamkan riba? Jual beli itu sama dengan riba. Apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku belikan barang ini, aku jual 1.100.000, dapat untung 100. Riba sama, aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan ke fulan, fulan mengembalikan 1.100.000. Apa bedanya sama jual beli? Innamal bai'u mithlur riba. Logika dipakai sama mereka. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Keputusan Allah. Selesai. Kenapa? Karena asas jual beli itu mencari keuntungan. Dan asas meminjam, mengutangi orang itu mencari. Kalau dia beli barang 1 juta, apakah pasti dapat untung 100.000? Belum tentu. Boleh jadi nilainya jadi 900.000. Tapi ini orang riba, dia mau bantu orang, tapi dia mau mengeruk keuntungan dari orang itu. Bohong, mereka mau membantu orang. Mereka sejatinya bekerja mencari keuntungan di tempat yang Allah haramkan. Maka tolong pastikan di mana antum bekerja. Ketika antum nggak tahu, tanya sama alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada orang yang kerja di tempat-tempat maksiat. Dia mengatakan, enggak Ustaz, ana enggak. Dan jangan berpikiran kalau orang cari akhirat itu malas bekerja. Tidak. Antum lihat para sahabat Nabi bagaimana tatkala mereka bekerja.
Jadi kaya mereka. Abdurrahman bin Auf kaya raya jemaah. Utsman bin Affan kaya, tapi ambisinya akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang di antara kalian beramal itu menyempurnakan amalannya. Antum sebagai bagian cleaning service, bersihkan dengan baik, bukan karena ada bos dan atasan. Kenapa? Karena Allah suka. Yang bagian pabrik yang bekerja di sana, sempurnakan amalan itu. Jadi antum bekerja lillahi ta'ala, menyempurnakan amalan itu walaupun bagian itu bukan bagian antum. Ada orang yang Masya Allah, kawannya, mungkin kawannya habis makan, kemudian dia pulang lupa wadah makanan nggak dibuang. Nggak ada urusan antum dengan sampah itu. Tapi ketika antum lihat itu merusak pemandangan. Suki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah ana bekerja. Berat. Makanya kita sedih kadang-kala kalau dapat seorang muslim malas bekerja. Ya, kita inginnya istirahat. Jangan karena ingin menyempurnakan pekerjaan antum, antum sampai menzalimin orang lain. Dan jangan berkhianat. Jangan menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Apalagi sampai mencuri di tempat kerjanya. Suatu hari ana naik mobil, berhenti di depan toko roti. Istri ana kayaknya beli roti waktu itu. Jam itu jam pekerja pulang. Pulanglah perempuan-perempuan yang kerja, yang di pabrik roti itu. Ketika mereka sampai luar itu, subhanallah, ada yang mengeluarkan roti dari dalam bajunya, dari sininya. Ana ngelihat karena mobil kan pakai kaca gelap gitu. Ana lihat, naudzubillah kata dia. Jadi hampir semuanya itu mengeluarkan roti dari dalam tubuhnya. Padahal muslim. Iya Ustaz, tapi kan bosnya kafir Ustaz. Haram tetap orangnya, duitnya orang kafir itu haram, nggak boleh. Mereka yang tinggal bersama kita walaupun non muslim tetap dihormati dan dihargai hartanya. Jangan sampai antum menipu dan mengambil harta mereka. Kemudian yang kelima, jangan sampai pekerjaan antum membuat antum lupa dari kewajiban antum. Makanya selesai sholat Jumat, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi bagaimana Allah menyuruh orang selesai salat Jumat itu, ayo engkau bertebaran di muka bumi, cari rizki, cari karunia Allah. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak, enggak, antum harus kerja gitu. Ini selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Beberapa orang yang punya toko itu Masya Allah, ketika yang keenam, hendaklah yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung ke tempat kerjamu. Istri jangan bergantung kepada suami, anak jangan bergantung kepada orang tua. Yang bekerja di perusahaan, yang jadi PNS, jadi apapun engkau, jangan bergantung dengan tempat kerjamu. Boleh jadi ketika engkau bergantung, engkau di PHK. Boleh jadi ketika engkau bergantung dengan tempat kerjamu, Allah bakar tempat kerjamu. Allah kirimkan bencana. Karena la ilaha illallah. Aku punya kewajiban apa ketika aku mampu? Laksanakan kewajiban-kewajibanmu dengan harta yang Allah berikan kepadamu.
Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'min wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana sikap kita jika masuk waktu sholat dan sudah adzan, atasan masih lanjut aja rapat? Minta tips-tipsnya biar atasan paham, Ustadz. Begini, apabila di tempat kerjamu memang ada musola bersama yang memang sholat berjamaahnya di tempat itu, kemudian rapat mau dilanjutkan tapi nanti tetap sholat berjamaah di musola itu, silahkan, nggak apa-apa. Karena memang waktu sholat duhur itu jam berapa? Jam 12:30. Baik, sholat duhur 12:30 dan akhir sholat duhur jam berapa? 3:30. 3:30 ya. Umpamanya Bapak Ketua, Bapak Atasan mengatakan insya Allah kita sholat bersama nanti jam 1:30. Nggak apa-apa. Karena masih waktu sholatnya. Itu kalau memang ada musola yang memang digunakan untuk sholat berjamaah di tempat kerja itu. Tapi kalau nggak ada, umpamanya semua sholatnya di masjid sebelah, ya usahakan di break kemudian ke tempat sebelah. Memang perlu proses jamaah, perlu proses, dan semoga ya atasan kita mau memahami. Kadang-kala kalau antum izin, Bapak mau sholat nggak boleh, Bapak mau ke toilet, fadhol. Kenapa? Ya kalau toilet urusan dunia, kalau sholat urusan akhirat, atau mungkin karena seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi antum kalau menghadapi atasan yang seperti itu, ya sampaikan. Umpamanya di pabrik juga, selesai kerja jam 4, oke, kita mau sholat jam 4:15, diumumkan semuanya sholat jam 4:15, nggak ada untuk sholat. Barakallahu fikum. Sebagai perusahaan yang memiliki ratusan karyawan dan memiliki keinginan untuk membangun masjid, bagaimana kita menyikapi atau mendahulukan memberikan karyawan kesejahteraan ekonomi, membantu di luar memberikan gaji, atau membangun masjid di sekitar lingkungan perusahaan? Tapi kalau kita berpikir masjid seperti ini, tiangnya seperti ini berapa tahun bangun masjid Jabal Rahmah? Nah, berapa tahun bangun masjid ini? Mana yang bangun masjid ini? Sudah meninggal semua? 1 tahun gitu kan? 1 tahun. Maka nasihat ana ngomong kepada perusahaan, udah kita bikin pagar keliling, kemudian kasih atap. Dan dulu Masjid Nabawi nggak ada karpetnya wala apa, cuma tanah. Sholat bismillah. Karena masjid ini syiar, masjid ini tempat berkumpulnya hamba-hamba Allah. Tapi kalau orang berpikir bangun masjid itu mahal, ya ditunda, uangnya nggak cukup. Sudah bismillah, bangun masjid semampunya. Kalau nggak semuanya dikasih atap nggak apa-apa. Karena uang untuk atap hanya bisa di soft pertama, soft kedua, kasih atap. Seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu atapnya cuma di bagian depan. Dari 2.500 meter persegi itu atapnya cuma di depan dan di belakang. Untuk tidurnya para sahabat yang nggak punya rumah. Jadi mungkin sampaikan bagaimana bangun masjid yang sederhana sekali, yang tidak membutuhkan uang banyak. Ubinnya bisa pakai tanah, atau bisa pakai tegel biasa, nggak harus keramik. Seperti itu. Mulai kita harus melestarikan masjid yang luas, tapi tidak memakan biaya yang banyak. Ustadz,
bagaimana agar kehidupan kita di dunia, terutama keadaan hati kita dengan segala ujian kehidupan yang kita hadapi, namun kita masih dapat merasakan surga sebelum surga, yakni ketenangan seperti di surat An-Nahl ayat 97, agar keadaan hati kita tidak blunder walau diterpa ujian dan fitnah dunia. Ahibati fillah, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, ini pentingnya, dia dalam kondisi beriman. Beriman dengan apa? Dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan penghidupan yang baik kepada dia. Hanya saja banyak di antara kita ini mengaku beriman tapi masih belum yakin. Ketika antum dapat ujian, yakin nggak ujian itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat? Kita harus yakin bahwa sebelum kita lahir, takdir Allah sudah dicatat. Sehingga seharusnya seorang hamba yang yakin itu, apapun yang terjadi, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kala kita nggak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Kapan terakhir antum mengkaji rukun iman yang ke-6? Yang 6, bukan yang ke-6, yang 6. Kapan antum membaca kembali pembahasan tentang apa sih makna al-iman billah? Apa sih makna al-iman bil malaika? Apa makna al-iman bil kutub, bil rusul? Oh, dulu waktu SMA Ana pernah belajar maksiatan, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lah, maka nikmat itu jadi kebaikan buat dia. Karena ada istilah OKB, orang kaya baru. Orang yang kaya beneran itu nggak pamer biasanya, jemaah. Yang disebut crazy rich di Indonesia itu, apakah masuk 10 orang terkaya Indonesia? Enggak. Jadi kadang-kala orang kalau dikasih nikmat banyak ini lupa. Maka orang beriman enggak. Ketika dia dapat nikmat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Dia tidak berkata seperti Qarun yang mengatakan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min, itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka tolong antum kaji kembali rukun iman yang 6 itu, insya Allah antum akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Bismillah, ana ingin minta diberikan wejangan dan nasihat untuk wanita bekerja agar bisa mengimbangi antara kantor dan rumah tangga. Karena ana rasa selama ini masih belum bisa seimbang antara pekerjaan kantor dan di rumah Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Ahibati fillah, hukum asalnya, bismillah. Alhamdulillah, hukum asalnya perempuan itu tinggal di rumah. Tapi dia boleh keluar ketika ada keperluan. Kenapa? Karena ada tugas besar seorang wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki.
Apa tugasnya? Yang pertama, melayani suami. Itu tugas berat. Yang kedua, mempersiapkan generasi masa depan. Apakah bisa digantikan yang hamil laki-laki? Nggak bisa. Yang melahirkan nggak bisa. Jadi tugas wanita ini berat. Maka Anda sampaikan kepada para laki-laki, jangan engkau mempekerjakan istrimu. Engkau yang seharusnya bekerja demi membiayai istrimu. Islam ini agama yang memuliakan wanita, jemaah. Lihat seperti ini dia. Dia mengatakan gimana saat harus kerja di kantor, nanti pulang ke rumah ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Akhirnya ada yang ditelantarkan, ada yang diabaikan. Apalagi ketika dia hamil. Ketika dia datang bulan saja, labil mental dia. Kemudian ketika dia melahirkan, ketika dia menyusui, masih harus bekerja cari duit, plus melayani suami, plus ngurusin anak-anak. Apa bukan kezaliman kepada wanita? Maka Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin buat wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah kasih kemuliaan kepada lelaki. Engkau bisa memimpin. Lebih bisa menahan emosinya, lebih bisa mengarahkan. Lelaki enggak datang bulan, lelaki enggak hamil, lelaki enggak melahirkan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan lelaki jadi pemimpin karena memberikan nafkah kepada istrinya. Maka laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya pincang kepemimpinan dia. Kemudian juga kalau perempuan harus bekerja, pastikan pekerjaannya halal. Pastikan kondisinya tidak penuh dengan fitnah. Sekarang di negeri kita, bukan di negeri kita, di dunia jemaah, perselingkuhan di tempat kerja itu, na'udzubillah, salah satu penelitian mengatakan 70%. Laki sama perempuan kumpul satu ruangan, ketawa, ketiwi, ini itu macam-macam. Oh enggak Ustaz, hati anak bersih. Oh hatimu bersih, hatinya Ustadz yang kotor. Kita disuruh menundukkan pandangan. Boleh bicara sama teman kerja seperlunya. Ini istrinya orang ini. Istrinya orang, kau muliakan dia. Telantarkan kewajibanmu. Kalau ada yang ditelantarkan kewajibannya dan harus ada yang dikalahkan, maka tinggalkan pekerjaanmu, fokus dengan kewajibanmu sebagai istri, kewajibanmu sebagai ibu rumah tangga. Kalau suamimu mengatakan, loh engkau nggak apa-apa cari kerja, iya bang, tapi tugas mencari nafkah tugasmu. Aku tugas melayanimu dan membesarkan anak-anak ini. Apakah ada di dunia ini pekerjaan yang lebih berat dari pekerjaan ibu rumah tangga? Ada salah satu orientalis mengatakan kalau engkau ingin menghancurkan sebuah bangsa, sebuah peradaban, hancurkan 3 hal. Hancurkan rumah tangga, hancurkan pendidikan, hancurkan keteladanan. Hancurkan rumah tangga dengan menghilangkan peran ibu. Bikin wanita itu malu. Kalau ditanya kerja apa? Ibu rumah tangga. Oh nggak kerja. Nggak kerja. Saya kerja 24 jam mbak, kali 7 hari. Ada ibu rumah tangga cuti, ngomong sama suaminya, bang Afan bang, anak pekan depan cuti bang ya. Siapa yang ngurusin anak-anak? Nggak ada. Tapi itu direndahkan sekarang. Maka tolong kembalikan peran ibu rumah tangga. Ketika engkau harus bekerja, jangan melantarkan kewajibanmu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya,
Di dunia kerja, apakah hukumnya bagi orang yang mengetahui kezaliman dan fitnah seseorang terhadap orang lain, tetapi ia hanya diam, padahal ia punya kewenangan untuk bisa menyampaikan kebenaran terhadap orang tersebut? Jamaah, orang yang melihat kemungkaran dan dia diam, itu syaitanun akhras. Orang itu adalah setan bisu. Maka tolong jangan sampai kita seperti yang diceritakan Nabi SAW tentang satu kelompok manusia yang ingin berlayar, kemudian mereka membuat undian, yang satu akhirnya berada di atas kapal, yang satu berada di bawah. Yang di bagian bawah ini kalau ambil air selalu melewatin yang di atas, mengganggu mereka. Lalu yang di bawah berpikir, udahlah kita kan dapat bagian bawah, nggak usah naik-naik ke atas kita gangguin mereka. Ahsan kita lobangin aja nih perahu ini supaya ngambil airnya cepat. Kira-kira kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Karam itu kapal. Maka bagi orang yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran semampunya. Kalau dia seorang atasan, dia tentu punya kekuatan. Kalau dia nggak punya kekuatan, maka dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Tetap kita harus mengingkari kemungkaran tersebut. Dan didoakan orang yang melakukan kemungkaran. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya. Adik ana selalu mengeluh karena apa yang diusahakan selalu gagal. Dan ana selalu menasihati agar ikhlas menerima takdir Allah, agar hidupnya lebih tenang. Tapi adik ana selalu membantah dan bilang kalau Allah tidak adil padanya. Bagaimana sebaiknya nasihat untuk adik ana, Ustaz? Iya jemaah, ada orang-orang yang merasa kecewa sama Allah. Kenapa? Karena dia nggak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak kenal. Dia nggak tahu jari-jari itu pemberian siapa. Dia gagal dalam usahanya, Allah kasih tangan. Ada orang yang lahir nggak ada tangan. Allah berikan kedua mata sama dia. Ada orang yang lahir nggak ada matanya, nggak bisa ngelihat. Lalu dia hanya urusan dunia, gagal, merasa Allah tidak adil. Ingat, Allah itu maha adil. Dan Allah itu berbagi rizki berdasarkan hikmah. Dan kehidupan dunia ini tidak selalu menyenangkan. Oleh karena itu, nasihat ana, adik antum bawa ke rumah sakit tempat orang-orang yang cacat. Bawa dia. Katakan ada yang hidupnya lebih susah dari engkau. Dan Allah ketika memberikan bala itu tanda cinta. Jangan berpikir kalau rizkinya lancar itu Allah cintai. Enggak, belum tentu. Memang orang-orang yang tidak beriman mengatakan, Allah katakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Nih ada manusia-manusia yang kalau rizkinya dimuluskan, yang kalau dimuliakan dikasih jabatan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Wa amma idza mabtalahu, antum lihat Fir'aun berkuasa, punya istana, punya istri, punya dayang-dayang, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Fir'aun. Nabi Musa mengembala kambing. Nabi mengembala kambing. Supaya kita tahu. Maka tadi sampaikan kepada adik, nggak kayak gitu. Engkau lihat tuh. Bahkan kebanyakan orang-orang kaya itu nggak beriman, nggak pernah sholat, wala pernah ibadah. Maka kita kadang lihat, ya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz ke masjid nggak pernah, Jumatan enggak Ustaz, tapi usahanya tambah bagus Ustaz. Apa anak kayak gitu juga ya supaya usahanya bagus? Itu istidraj. Antum tidak menghargai kehidupan akhirat kalau seperti itu.
Bagaimana jika kita bekerja di sebuah perusahaan, yakni waktu bekerja mulai jam 7 sampai jam 6 sore, Ustaz. Terkadang kita apa ini jamaah? Atau kehilangan kajian. Jamaah, ingat al-mu'minun ala syurutihim atau al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu apabila terikat dengan persyaratan, mereka harus sempurnakan persyaratan itu. Ketika antum bekerja dari jam segitu sampai jam segitu dan antum tekan kontrak, antum terima, antum jalankan. Oh, ada kajian ustadz ini, ana mau hadir, izin. Nggak diizinkan, ya udah, nggak usah hadir. Kenapa? Karena antum punya kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan menghadiri kajian tidak wajib. Kalau antum tidak bisa hadir kajian umpamanya jam segini, antum bisa hadir yang ba'dal maghrib. Antum bisa cari kajian yang ba'da subuh. Antum bisa ngikutin kajian online umpamanya. Karena jangan sampai ketika antum bekerja lalu antum meremehkan kontrak kerja yang sudah dibuat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya tentang tanggung jawab antum dan amal kerja lagi sebagai perawat. Tapi Anda juga takut karena pekerjaan perawat itu menangani pasien laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya kalau Anda merawat pasien laki-laki, apalagi misalnya tiap pagi cek tensi sama masukin obat injeksi. Misalnya sementara perawat laki-laki tidak ada, terus itu kan ada bersentuhan dengan lawan jenis. Kita gimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Iya jamaah, kita itu sedih ya. Dengan lingkungan yang kurang sehat sebenarnya untuk kehidupan sosial kita. Antum kalau baca ada 10 pekerjaan yang berpotensi terjadi perselingkuhan. Ini berdasarkan penelitian. Yang pertama nomor 1 kalau nggak salah penerbangan. Yang nomor 2 kalau nggak salah kesehatan. Orang mengatakan, oh enggak kan nggak apa-apa, ini laki perempuan, ini perawat, ini dokter, ini. Ini penelitian menyebutkan. Karena interaksi laki perempuan tiap hari yang intens, antum berpikir, udah Ustaz, udah nggak berperasaan, ini kan profesional bekerja. Setan itu nggak pernah tidur siang. Nggak ada antum lihat setan istirahat, aduh capek sudah nggak ada. Dia akan terus godai. Dan namanya perselingkuhan di dunia kesehatan di Indonesia kita baca. Berita-berita kepala rumah sakit, kepala puskesmas dengan bidan ini itu. Ya, pelajari syariat. Ketika engkau tidak harus bekerja, ya nggak usah bekerja. Tapi ketika engkau harus bekerja, engkau pelajari syariat. Gimana ana sebagai seorang muslimah ketika nangani pasien laki-laki, bagaimana agar tidak berduaan dengan dia. Kita ini lebih dewasa lagi. Di Jakarta itu ada sekolah yang dibangun sama Belanda. Belanda itu bukan hanya bangun pabrik semen Padang ini. Belanda itu 350 tahun di negeri kita. Di Jakarta itu ada sekolah namanya Canisius yang sudah mengeluarkan orang-orang top di negara ini. Dari SD sampai SMA, laki semua. Katolik cuma. Bukan Islam. Mereka berpikir anak ini sekolah mau belajar, bukan mau pacaran. Kiranya kalau antum SMA sama anak perempuan lebih semangat sekolahnya. Alhamdulillah Ustaz, lebih semangat kalau ada cewek-cewek. Gak ada. Rusak masa depan. Itu sekolah Katolik jamaah.
Mereka sampai hari ini ya, itu berdiri tahun 1900, lupa 28, 29 apa 30, sampai hari ini tetap seperti itu. Karena mereka tahu. Maka tolong kita lebih dewasa lagi. Apalagi syariat kita, agama kita itu memberikan arahan yang jelas. Laki perempuan ini kalau dipertemukan apa yang terjadi? Hidup lampunya. Min plus itu